Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan proposal tesis yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Baladipa Anggarana dengan NIM 221103152 dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Buku Cerita Remake 1 Bali e-blog berorientasi postmodernisme terhadap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD. Adapun yang latar belakangi dari penelitian saya ini adalah perkembangan pembelajaran abad 21 saat ini yang tidak hanya menuntut pada aspek kognitif siswa dalam memahami materi, namun juga menuntut dalam aspek lainnya, seperti sikap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi tantangan pembelajaran saat ini. Namun, hasil data PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, penalaran, dan berpikir kritis siswa Indonesia masih tergolong rendah yang berada pada peringkat 64 dari 65 negara dengan skor 375, yang jauh berada di bawah rata-rata internasional dengan skor 500. Hal ini itu terjadi karena penggunaan metode pembelajaran yang belum sesuai dan kurang kontekstual, apalagi ditambah dengan minimnya integrasi dengan budaya lokal. Hal ini didukung dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Negeri Gugus 3, Kecamatan Kubu, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 4 SD masih kurang aktif dalam bertanya, mengeksplorasi informasi, serta masih mengalami kesulitan dalam menganalisis dan menyimpulkan materi. Terutama pada pembelajaran IPAS, materi perubahan wujud zat yang masih bersifat teoritis dan juga materi bersifat abstrak, serta dalam pembelajarannya masih berpusat pada guru, sehingga siswa belum sepenuhnya optimal dalam menghubungkan konsep materi tersebut dengan pengalaman sehari-hari mereka. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, guru telah menerapkan beberapa upaya seperti penggunaan video interaktif dan juga penggunaan video pembelajaran dalam proses mengajar. Akan tetapi, kedua hal tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat satu arah dan kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, serta ditambah minimnya sumber belajar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa SD saat ini. Sehingga dari hal tersebut diperlukan sumber belajar yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Salah satunya melalui integrasi budaya lokal seperti Satwa Bali sebagai sumber belajar. Hal ini juga sejalan dengan teori kultural lilipan pedagogi yang menekankan pentingnya integrasi budaya dalam proses pembelajaran, di mana melalui buku cerita remake Satu Bali e-blog berorientasi postmodernisme yang memberikan pengalaman belajar melalui proses eksplorasi, interpretasi, dan refleksi terhadap isi cerita. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya sudah banyak membahas mengenai penggunaan Satu Bali dalam proses pembelajaran yang bermanfaat positif dalam meningkatkan proses belajar siswa. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus membahas mengenai buku cerita remake Satu Bali e-blog yang disesuaikan dengan kehidupan siswa SD saat ini terhadap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa itu masih terbatas dan belum banyak dilakukan. Sehingga fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai pengaruh buku cerita remake Satu Bali e-blog berorientasi postmodernisme terhadap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh buku cerita remake Satu Bali e-blog berorientasi postmodernisme secara simultan terhadap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh buku cerita secara parsial terhadap rasa ingin tahu siswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh buku cerita secara parsial terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Kemudian, adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh buku cerita secara simultan terhadap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial terhadap rasa ingin tahu siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara parsial terhadap kemampuan berpikir kritis. Kemudian saya lanjutkan pada manfaat dalam penelitian ini yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis itu lebih mengarah pada bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pembelajaran berbasis budaya lokal. Sedangkan untuk manfaat praktis itu lebih mengarah pada sasaran dalam penelitian ini, seperti bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi peneliti lain. Kemudian saya lanjutkan pada metode dalam penelitian ini yang dimulai dari jenis penelitian.
di mana penelitian ini itu menggunakan jenis metode quasi experimental design atau penelitian kuasi, mohon maaf eksperimen kuasi dengan rancangan pretest, post-test, control group design, di mana desain ini melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Gugus 3, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Dengan populasi penelitian itu melibatkan seluruh siswa kelas 4 yang tergabung dalam SD Negeri Gugus 3, Kecamatan Kubu, dengan total 137 siswa. Kemudian saya lanjutkan pada sampel penelitian, di mana sampel penelitian ini itu ditentukan dengan menggunakan metode probability sampling dengan jenis simple random sampling, di mana melibatkan uji kesetaraan sebelumnya dengan menggunakan analisis ANAVA satu jalur yang melibatkan seluruh kelompok, mohon maaf, seluruh kelas 4 yang tergabung pada SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Kubu, yang memperoleh nilai signifikasi sebesar 0,069, di mana nilai ini itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara seluruh kelas yang terdapat ataupun yang tergabung pada SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Kubu. Sehingga pada penelitian ini itu lebih berfokus pada SD Negeri 6 Tianyar sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri 4 Tianyar sebagai kelas kontrol. Kemudian saya lanjutkan pada variabel penelitian, di mana penelitian ini memiliki satu variabel bebas, yaitu buku cerita Remake 1 Bali e-blog berorientasi postmodernisme, yang mempengaruhi dua variabel terikat, yaitu rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada pun prosedur penelitian pada penelitian ini yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap akhir. Nah, untuk tahap persiapan itu terdiri dari kegiatan observasi awal, melakukan uji kesetaraan untuk menentukan sampel penelitian, dan menyusun perangkat pembelajaran sekaligus instrumen penelitian. Kemudian pada tahap pelaksanaan itu dilakukan kegiatan pretest pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Setelah itu dilakukan pemberian perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan buku cerita satu Bali e-blog dan di kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir itu adalah pemberian post-test untuk mengetahui perubahan variabel penelitian yang terjadi. Dan pada tahap ketiga, yaitu tahap akhir, itu dilakukan kegiatan melakukan analisis data pretest dan post-test yang telah diberikan sebelumnya, sekaligus menguji hipotesis dan menarik kesimpulan penelitian ini. Kemudian saya lanjutkan pada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, terutama pada variabel rasa ingin tahu itu menggunakan metode non-test, dan pada variabel kemampuan berpikir kritis itu menggunakan metode tes. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data, untuk variabel rasa ingin tahu itu menggunakan instrumen kuesioner dengan 30 butir pernyataan. Dan untuk variabel kemampuan berpikir kritis itu menggunakan instrumen tes dengan 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kemudian saya lanjutkan ke validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama adalah uji validitas isi instrumen, yang menggunakan rumus Gregory karena melibatkan dua orang judges dalam pengujiannya. Yang kedua adalah uji validitas butir instrumen, yang digunakan melalui hasil uji terhadap dua sekolah non-sampel yang dianalisis korelasi dengan korelasi page product moment melalui teknik corrected item total correlation dengan bantuan program SPSS. Dan uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha dengan rumus sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Selanjutnya itu ada uji daya beda dengan melakukan analisis daya pembeda yang dilakukan dengan menggunakan teknik corrected item total correlation dengan menggunakan bantuan program SPSS kembali. Dan yang terakhir itu adalah uji tingkat kesukaran dengan menggunakan nilai min pada masing-masing butir soal dengan rumus sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Di mana perlu diketahui pada instrumen rasa ingin tahu yang menggunakan metode pengumpulan data non-test itu hanya melakukan tiga jenis pengujian, yaitu uji validitas isi instrumen, butir instrumen, dan juga uji reliabilitas. Sedangkan untuk instrumen kemampuan berpikir kritis karena menggunakan metode pengumpulan data tes, sehingga melibatkan 5 jenis pengujian, termasuk pada uji daya beda dan juga uji tingkat kesukaran. Kemudian saya lanjutkan pada teknik analisis data dalam penelitian ini.
yang dimulai dari analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian melalui nilai mean, median, modus, dan standar deviasi pada variabel terikat pada penelitian ini, yang kemudian data tersebut dikategorikan menggunakan penilaian acuan ideal teoritik skala 5. Setelah itu dilakukan uji prasyarat analisis, di mana dalam penelitian ini itu uji prasyarat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua adalah uji homogenitas dengan menggunakan metode Lev Test of Equality of Error Variance. Yang ketiga adalah uji homogenitas matrix variance covariant dengan menggunakan uji statistik box and test. Dan yang terakhir itu adalah uji korelasi antar variabel terikat dengan menggunakan uji korelasi Peirce Product Moment. Dan yang terakhir itu adalah uji hipotesis yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk hipotesis simultan dan hipotesis parsial. Nah, untuk hipotesis simultan itu menggunakan pengujian multivariate analysis of variance atau MANOVA karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan terhadap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis secara bersama-sama. Sedangkan untuk hipotesis parsial itu menggunakan pengujian independent sample t-test atau UJT untuk mengetahui pengaruh secara parsial terhadap rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis secara terpisah. Baik, sekian pemaparan proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.